warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melanjutkan kegiatan rutin kita terjemah Al-Qur'an metode Azhariyah. Hari ini hari Sabtu yang juga nanti akan berbarengan dengan dimulainya program Samba untuk anak-anak kita setelah maghrib, setelah selesai kelas terjemah Azhariyah ini. Bapak Ibu santri-santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini dapat hadir untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana telah kita sepakati bahwa ada satu hari untuk mengulang pelajaran yang lama. Jadi kita tetapkan hari Selasa untuk mengulang dari awal pelajaran yang lama sehingga yang masuknya belakangan, yang bergabung belakangan tetap dapat mengikuti dari awal. Untuk hari ini kita akan menambah pelajaran untuk pelajaran yang sudah lanjutan, artinya bukan dari awal. Melanjutkan pelajaran yang sudah selesai kita pelajari. Dan seperti biasa sebelum menambah pelajaran baru, kita akan mengulang pelajaran kemarin menyangkut dengan praktek. Pelajaran-pelajaran sudah kita pelajari dari awal dan kita praktekkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran kemarin supaya, karena tidak ada buku pegangannya, supaya dapat dimengerti dan juga mungkin sudah dapat ya screenshotnya dari Bu Tini, sudah bisa dibaca-baca di rumah, sehingga ketika diulang sekarang bisa lebih paham dan bisa lebih memaknai, bukan hanya sekedar paham tata bahasanya, tapi juga paham makna dari ayat yang dari apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebelumnya baik, saya akan share screen dulu untuk pelajaran ini. Mana kemarin ini ya? Ya. Kemarin PR kita berikan untuk kelas pemula ya, untuk peserta pemula. Jadi itu PR akan kita lihat nanti di harinya. Jadi hari ini kita mengulang pelajaran yang kita terangkan minggu kemarin tentang latihan bersama. Apakah kita akan mengulang tentang ini? Surat Yasin ayat 38. Langsung saja ya. Kemarin ada beberapa pembahasan tentang surat Yasin ayat ke-38 ini. Kita sudah bisa mengidentifikasi beberapa kata di dalam surat Yasin ayat 38. Yang pertama yaitu kata asyamsu. Kita mengenal asyamsu dari alif lam. Ini pelajaran pemula yang kemarin. Yang pertama kali kita mengenal bahasa Arab tentang isim, tentang kata benda, tentang kata sifat, yang salah satu tandanya adalah alif lam. Jadi kita mengenal di sini ada, di antara kata-kata ini ada yang pakai alif lam, di antaranya asyamsu. Berarti kita sudah mengenal asyamsu. Yang kedua, apalagi yang sudah kita kenal, taqdirul aziz. Taqdirul azizi. Baca lengkapnya, taqdirul azizi. Apalagi yang sudah bisa kita identifikasi, al-azizu al-alimu. Ya, takdiru itu isim kata dasar. Nah ini yang kemarin masih jadi tanda tanya ya. Takdiru ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab, bagi yang pernah sekolah di madrasah ataupun sekolah Islam, begitu lihat kata-kata takdir yang terbayang adalah kata kerja.
fi'il. Karena umumnya kata kerja itu diawali dengan ya, ta, alif seperti itu. Jadi tidak terbayang kalau takdiri ini ternyata isim, ya. Isim-isim yang asalnya dari kata dasar. Makanya kita namakan isim kata dasar. Insya Allah ini menjadi pelajaran kita hari ini. Kemudian asyamsu itu isim, ya. Asyamsu isim. Tandanya alif lam. Artinya matahari. Tandanya alif lam artinya matahari. Ini kok berulang-ulang. Udah, itu pembahasan pertama. Sekarang pembahasan kedua, takdirul azizi. Takdirul azizi. Lihat ya, penggalan-penggalan kita tidak membahas tentang tajri, karena kita belum belajar. Mustaqarrillah ini juga belum kita uraikan. Zalika juga belum kita kenal. Yang kita udah kenal takdirul azizil alimi. Nah, di sini kita bagi dua, takdirul azizi aja sudah merupakan satu ungkapan, yaitu susunannya berbentuk kata majemuk. Susunannya berbentuk kata majemuk. Apa tanda-tanda kata majemuk? Yang paling penting adalah kata yang kedua itu barisnya kasroh, harakatnya kasroh. Ada alif lam, harakatnya kasroh. Itu tanda yang perlu kita ketahui. Kemudian baru kata yang pertama. Kalau kata yang pertama ini tidak ada tanda apa-apa, berarti dia kata majemuk. Kalau kata yang pertama ini kata depan, berarti bukan kata majemuk. Jadi untuk mengenal kata majemuk, yang pertama kita lihat adalah kata keduanya, bukan kata yang pertama. Sebab kata yang pertama ada kemungkinan isim, ada kemungkinan kata depan. Kalau dia isim berarti kata majemuk. Kalau dia bukan isim berarti dia susunan kata depan SKN. Ya, kalau ini namanya kata majemuk karena ini bukan termasuk kata depan. Takdiru kata benda abstrak. Takdir tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Tapi dia adalah kata benda. Jadi kita sebut kata benda abstrak, bukan kata benda yang konkret. Asalnya dari kata dasar. Taqdiru asalnya dari qaddara, yuqaddiru taqdiran. Nah, inilah takdir ini berasal dari qaddara. Dalam bahasa Arab disebut isim masdar. Kita lanjut, tanda alif lamnya dibuang nih, karena menyatu dengan kata sesudahnya. Jadi di sini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kalau dia ada alif lam, maka kita harus menerjemahkan, menyisipkan yang di tengah-tengah kedua kata ini. Kalau dia tanwin, tidak bisa bersambung dengan alif lam. Jadi tanwinnya harus dihilangkan dan tidak boleh pakai alif lam kalau dia merupakan kata majemuk. Artinya apa? Artinya ketetapan. Kata kedua al-azizi, barisnya kasrah, al-azizi. Kata sifat, ya, kata sifat tandanya ada alif lam. Artinya yang maha perkasa. Jadi al-aziz artinya yang maha perkasa. Lanjut, ini kita mengulang ya. Takdirul azizi wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizi. Ini berulang lagi. Lanjut aja kalau gitu. Baik. Maaf, ini mungkin salah slide ini, sebentar ya. Kita keluar dulu dari slide ini. Mungkin salah slide.
Sebentar Bapak Ibu. Kita harusnya memulai dari sini. Kayaknya salah slide ini. Sementara kita cari slide yang benar. Ini jadi blank ini. Kita masuk share sekali lagi. Kayak ini benar nih. Sebentar ya Bu, ini kok salah. Salah slide ini. Mudah-mudahan yang ini benar. Iya. Iya, ini benar. Oh ya. Ya, yang ini ya. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan Ustazah. Salah slide tadi ya. Ini sudah ya tadi ya yang kita bahas ada 3 poin. Asyams, takdirul aziz, sama al-aziz al-alim. Ya, 3 hal. Nah, ini yang kita kasih tanda merah tentang asyam, pembahasan pertama. Yaitu syams adalah kata benda, tandanya ada alif lam. Insya Allah di sini tidak ada yang ragu-ragu ya. Artinya matahari. Nah, yang kedua, pembahasan kedua tentang takdirul aziz. Kita penggal di sini. Alimnya nanti belakangan. Takdirul aziz kita sudah mengenal bentuk yang seperti ini. Bentuknya adalah kata majemuk. Tanda-tanda kata majemuk salah satunya pakai alif lam. Atau kita katakan kata yang kedua pakai alif lam. Kata yang pertama tidak pakai alif lam. Dua-duanya isim. Nah,
Isim kembar, ikal, dua-duanya isim. Isim kembar, ikat, dua-duanya isim. Kata majemuk juga dua-duanya isim. Ini perlu jadi pegangan kita. Yang sudah kita pelajari adalah isim yang berdekatan. Ada yang kembar sama dua-duanya, baik tanwinnya ataupun alif lamnya. Yang ini salah satunya yang pakai alif lam, yang pertama tidak pakai alif lam. Disebut kata majemuk. Takdir, kata benda abstrak. Ya, karena dia tidak kelihatan, tapi dia termasuk dalam kelompok kata benda. Tapi bendanya tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Maka kita sebut dengan kata benda abstrak. Asalnya dari kata dasar. Qaddara, yuqaddiru, taqdiran. Ini dia bentuknya taqdiru di sini. Kemudian tanda alif lamnya dibuang karena telah menyatu dengan kata yang sesudahnya, yaitu Al-Aziz. Artinya ketetapan. Al-Aziz, kata sifat, adalah nama Allah, tandanya ada alif lam, artinya maha perkasa. Kalau kita gabungkan takdirul aziz, maka dia menjadi satu kata. Tadi takdir artinya ketetapan. Al-Aziz artinya maha perkasa. Maka kita gabungkan keduanya ini untuk menerjemahkan kata majemuk, tidak disisipkan kata apapun. Jadi langsung. Takdirul aziz artinya ketetapan al-aziz. Siapa itu al-aziz? Al-aziz adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ketetapan Allah. Allahnya yang seperti apa? Allah yang maha perkasa. Jadi yang menjadi sifat yang maha perkasa bukanlah ketetapannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena situ harus kita sebutkan sebenarnya ketetapan Allah, bukan ketetapan yang. Ini dalam menerjemah yang sebenarnya. Kemudian ini baru ketemu, ya. Penggalan yang ketiga, Al-Aziz Al-Alim. Mudah-mudahan yang masuk dari awal tidak ada keraguan-keraguan tentang Al-Aziz Al-Alim. Bagaimana cara menerjemahkan dua alif lam yang gandengan, kembar. Ya, al-ikal namanya. Isim, kembar ada alif lam. Kata pertama Al-Aziz. Ya, di sana tadi masuk kata kedua. Kalau di sini masuk kata pertama. Al-Aziz adalah kata sifat. Ya, bentuknya kata sifat. Tapi Al-Aziz ini merupakan nama dari Asma'ullah Al-Husna, termasuk nama-nama Allah yang 99 itu. Tandanya ada alif lam, ya, Al-Aziz. Kemudian artinya maha perkasa. Kata kedua Al-Alim. Al-Alim kita ketahui adalah kata sifat, karena artinya mengetahui, bukan benda, tapi di dalam bahasa Arab termasuk isim, tandanya ada alif lam. Kemudian artinya maha mengetahui. Dari ilmu, ilm, al-alim, maha mengetahui. Kalau kita gabungkan al-aziz dengan al-alim, bagaimana menerjemahnya? Dua kata yang sama bentuknya, sama-sama ada alif lam, sama-sama barisnya kasroh di ujungnya. Al-Azizi Al-Alimi. Maka ini merupakan isim kembar. Menerjemahkan isim kembar, sisipkanlah yang di tengah kedua kata tersebut. Maka terjemahnya adalah maha perkasa yang maha mengetahui. Itu penggalan makna. Kita lanjut dengan takdirul azizil alim. Nah, sekarang kita gabungkan tiga kata ini sudah menjadi satu kesatuan. Ya, takdirul aziz. Ini pembahasan keempat, takdir al-aziz al-alim. Takdir al-aziz, ketetapan Allah yang maha perkasa. Tadi kan potongannya di situ. Al-aziz al-alim, maha perkasa yang maha mengetahui. Ini penggalan-penggalan yang belum menjadi satu kesatuan dalam bentuk kalimat. Kalau kita gabungkan semua takdirul azizil alim, maka artinya menjadi ketetapan Allah
yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari mana ini kata-kata lagi? Seharusnya kan kalau menurut teorinya maha perkasa yang maha mengetahui. Karena di sini sudah ada kata-kata yang, maka tidak indah kalau dua kata berdekatan. Maka yang letaknya kedua ini boleh kita ganti dengan kata-kata lagi. Sehingga bunyinya menjadi ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi susunan katanya menjadi indah. Kita lanjut. Nah ini tafsir terjemah yang kita temukan di dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua untuk critical thinking ya, bukan menyalah-nyalahkan. Untuk menguatkan dasar-dasar keilmuan kita, kita harus betul-betul menguasai apa yang sedang kita terjemahkan. Ya. Di sini wasyamsu tajri. Wasyamsu kita sudah tahu, sudah paham artinya. Asyamsu adalah matahari. Nah, tajri, ya, tajri dalam bahasa Arab kan artinya berlari. Tajri itu asal katanya bahasa Indonesianya berlari. Di sini diartikan berjalan, tidak salah. Kemudian berjalan dalam bahasa Arab tamshi. Apakah matahari itu berjalan atau berlari? Ini yang menjadi permasalahan ketika kita akan menerjemah. Kita juga harus mengetahui sedikit banyaknya tentang ilmu. Matahari itu katanya berputar mengelilingi bumi. Berarti dia kan beredar ya, mengelilingi bumi. Sehingga tajri ini nanti bisa kita artikan beredar atau berputar sesuai dengan hakikatnya. Kenapa diletakkan kata-katanya tajri? Apa bedanya tajri dengan tamshi? Perbedaan antara tajri dengan tamshi adalah tajri lebih cepat pasti. Tamshi berjalan berarti lebih lambat. Nah, kita ambil pengertian tajri di sini bahwa terjadinya asyams itu, perjalanannya itu begitu cepat. Nah, maka kita di sini bisa diartikan beredar dengan cepat ya. Karena bahasa Indonesia tidak ada yang pas sepadan dengan bahasa Arab. Nah, bisa juga diartikan berjalan, tapi nanti itu apakah sesuai dengan ilmu matahari, ilmu tentang alam semesta ini, tentang planet-planet di angkasa itu. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian yang tadi, yang kita terjemahkan tadi, yang perkasa ketetapannya atau yang menetapkan. Nah, ini ketika kita mau memahami ayat-ayat suci Al-Quran, kita kembali kepada rumus itu lebih selamat. Artinya pengertiannya tidak akan lari. Kalau kita kembali kepada takdirul aziz dengan kata majemuk, ini sudah benar. Tapi kalau kita terjemahkan disisipkan yang di sini berarti dia ikal. Nah, kalau ikal itu bisa mengandung pengertian bahwa yang perkasa itu ketetapannya. Tapi kalau kita terjemahkan menjadi kata majemuk, yang perkasa adalah yang menetapkan. Jadi Allahnya yang perkasa. Nah, di sini ketelitian dalam menerjemah itu menyangkut dengan pengertian daripada ayat tersebut. Karena itu kita mencoba melihat terjemahan lain dan matahari beredar pada sumbunya atau pada orbitnya. Jadi dia seperti ada orbit kan, mataharinya kan nggak lari kemana-mana, beredarnya kan di situ aja. Di tempat itu, dia tidak berjalan ke tempat lain, dia tidak berlari ke tempat lain, tapi beredar di situ saja, di sumbunya atau di orbitnya. Kita boleh menerjemahkan seperti itu. Kemudian demikianlah ketetapan. Nah, di sini yang kita coba menerjemahkannya dengan menambahkan pengertian. Kita tulis di sini Allah. Demikianlah ketetapan Allah.
Ini kan sebenarnya ketetapan Allah, bukan ketetapan yang maha perkasa. Kalau kita artikan ketetapan yang maha perkasa, ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna itu bisa jadi dipahami Allah, bisa jadi dipahami ketetapannya itu yang maha perkasa. Nah, dalam menerjemah, kita harus lebih memastikan apa yang dimaksud oleh ayat ini. Yang maha perkasanya ketetapan, atau yang maha perkasa itu adalah yang menetapkan. Maka kalau kita yakin yang menetapkan yang maha perkasa sesuai dengan kaidah terjemah, maka kita harus sisipkan kata Allah dalam kurung ini, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi inilah seni dalam menerjemah itu nanti, karena ini menyangkut dengan pemahaman yang benar. Bukan ini kayaknya kita menerjemah Al-Quran ini sekedar ya, dikira-kira gitu. Nah, kalau kita mengikuti rumusannya, insya Allah tidak akan lari dari pengertian yang sebenarnya, karena rumus itu berlaku untuk seluruh ayat yang sama bentuknya. Ini yang selesai kita bahas minggu kemarin. Insya Allah minggu depan kita cari ayat yang lain yang sudah kita kenal bentuk-bentuknya dan bisa kita uraikan. Baik, saya kasih kesempatan lagi sebelum menambah pelajaran baru. Untuk yang ini masih ada yang ragu-ragu tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Silakan raise hand yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita silakan Bapak Ibu. Masih ada yang bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ada ini Bu Pit bisa ya. Ada Bunda Pit dari Florida. Ya, Ustazah. Maaf, bukan bertanya. Saya hanya mohon bisa ditampilkan lagi slide yang pertama waktu mulai mengulang pelajaran ini. Baik. Masih ada misalkan yang kurang jelas boleh ditanyakan ya Bunda Pit ya. Ini yang pertama. Tadi kita salah slide. Tadi kita pertama salah. Yang pertama sekali pelajaran latihan bersama. Iya, ini latihan pertama. Ini ayat yang akan kita bahas ya. Ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini ayatnya. Apa yang bisa kita identifikasi dari ayat yang singkat ini? Ada 3 kata. Ada 4 kata yang bisa kita identifikasi. Asyamsu, taqdiru, al-azizi, sama al-alimi. Ini yang sudah kita pelajari. Yang lain belum kita pelajari. Iya, saya absen. Saya absen. Terima kasih. Oh, yang ini, Bunda Pit, apa yang halaman sesudahnya? Ya, halaman sesudahnya. Sesudahnya, kita mulai masuk pembahasan tuh. Nah, itu mulai masuk pembahasan. Sudah, Ustazah. Ya. Jelas ya, kita mengidentifikasi yang betul-betul kita kuasai dan sudah kita pelajari supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Kita akan mengulang-ulang mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita ketahui dan kita praktekkan dalam bentuk ayat-ayat yang luas itu. Terima kasih. Silakan, ada yang bertanya lagi untuk pelajaran ini? Saya izin bertanya Ustazah Mangku. Ya, silakan Pak Mangku. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kurang jelasan berkenaan dengan kata takdiru tadi, Ustazah. Kalau nggak salah, penjelasan yang pernah didapat itu, kalau takdir itu bukan termasuk atau klasifikasi kata kerja sedang gitu ya, Ustazah? Kalau kata kerja sedang atau yang akan datang gitu Pak ya? Bukan. Betul, Ustazah. Bukan, ini bukan kata kerja. Oh. Takdir ini bukan kata kerja. Kalau kata kerja, memang ada yang diawali dengan tak. Betul, Ustazah, ya itu. Ya, yang bagi yang sudah belajar bahasa Arab kan, yang diawali dengan tak berarti pelakunya anta ya Pak ya? Iya, Ustazah. Iya. Jadi membedakannya gimana, Ustaz? Ini nanti kita setelah ini belajar tentang ini Pak. Oh, tentang pola takdir ini. Baik, Ustaz. Ya. Silakan yang lainnya.
Kalau tidak kita lanjut ya. Ada Lanjut. ragu-ragu nggak tentang ini? Lanjut. Lanjut ya, kita lanjut pelajaran baru nih sekarang menyangkut dengan takdir itu tadi supaya oh nih pindah slide, saya harus pindah slide karena ini slide yang kemarin. Saya harus pindah slide yang baru. Maaf nih nyari slide dulu nih. Jadi dilihat dulu slide-nya. Sebentar ya, kita lihat dulu slide ini. Slide untuk pelajaran yang sekarang. Pelajaran baru, oh yang ini. Yang ini. Oh ini tadi campur. Nah ini ya. Ini kita belajar tadi tentang takdir ya, sesuai pertanyaan Pak Mangku tadi. Kata dasar yang bertasdid. Kata dasar yang bertasdid. Contohnya qaddar. Ini Pak Mangku dilihat ya, qaddar. Yang kita sudah pelajari, lihat dari kamus kan qadaro ya, 3 huruf. Semua hurufnya ada harakatnya, tidak ada tasdidnya. Itu yang sudah kita pelajari, yang kita lihat dari kamus. Sekarang kita lanjut kepada kata 3 huruf, tapi ada tasdidnya di tengah-tengah. Jadi qaddar. Apa bentuknya? Qaddar ini artinya telah menetapkan atau menentukan. Qaddar artinya telah menetapkan atau menentukan. Kata kerja masa lampau. Yuqaddiru. Nah ini baru kata kerja masa sekarang dan yang akan datang nih Pak Mangku. Yuqaddiru sedang atau akan menetapkan atau menentukan. Qaddara masa lampau. Yuqaddiru masa sekarang atau yang akan datang. Dia sudah ada tasdidnya. Asalnya 3 huruf. Tapi yang sekarang di tengahnya ditambahkan tasdid. Menjadi qaddaro. Dari qaddaro menjadi qaddaro. Dari mana asal usul takdir itu? Dari sini. Qaddaro yuqaddiru. Isim kata dasarnya taqdiran. Takdiran artinya ketetapan, ketentuan. Makanya takdir seseorang itu adalah ketetapan Allah, keputusan Allah menjadi takdir buat kita. Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan masing-masing kita diberikan usia berapa, masing-masing kita diberikan rezeki berapa, itu namanya takdir. Ketetapan, ketentuan yang sudah diputuskan oleh Allah yang diberikan kepada makhluk. Jadi asalnya qaddara yuqaddiru taqdiran. Jadi kalau kita nanti melihat takdiran, ingat ya Bapak Ibu, kita harus kembali kepada qaddara.
Qaddaro ini kata dasar atau akar kata? Akar kata. Nah, ya makanya kita kemarin harus bahas betul-betul ya tentang perbedaan antara akar kata dengan kata dasar. Kata dasar. Qaddaro ini menjadi kata dasar untuk membuat yuqaddiru. Akarnya apa? Qaddaro. Qaddaro 3, tidak ada tasdidnya, tidak ada tambahan alif, tidak ada tambahan wawu, tidak ada tambahan ya. Itu namanya akar. Kalau sudah ada tambahan, sudah tidak menjadi akar lagi, sudah ada daunnya, sudah ada rantingnya, sudah tidak menjadi akar lagi. Kalau akar masih di dalam tanah, belum muncul. Ketika sudah muncul batang, daun, maka dia sudah tidak menjadi akar lagi. Menjadi batang, menjadi daun. Jadi yang qaddaro ini kata dasar. Akar katanya apa? Qaddaro. Qaddaro. 3 huruf berharakat semua. Ya. Kalau kata kerja masa lampaunya qaddaro, yang sekarangnya apa? Qaddaro yuqaddiru. Jangan lupa masa lampau, masa sekarang selalu ada yang ketiga, yaitu isim kata dasar atau isim masdar. Bentuknya menjadi taqdiran. Ustazah, ini nggak ketemu di kamus. Emang nggak ada. Yang ada di kamus taqdiran, ada di kamus. Tapi qaddaro yuqaddiru tidak mengantarkan kepada takdiran kalau di dalam kamus. Karena itu kita belajar supaya kita tahu asal usul takdiran ini dari qaddaro. Ya. Nah, ini 3 ini dia harus sejalan. Qaddaro yuqaddiru taqdiran. Qaddaro yuqaddiru taqdiran. Ini pelajaran baru ya, kita pelan-pelan. Yang tadi kita ngulang cepat-cepat, sekarang pelan-pelan. Qaddaro kata dasar. Kenapa kata dasar? Udah ada tambahan tasdid di situ. Kok dibilang kata dasar? Karena dari dasar ini bisa dibuat kata kerja yang akan datang, bisa dibuat kata perintah, bisa dibuat subjek, bisa dibuat objek. Makanya ini namanya kata dasar. Dasarnya qaddaro. Dari qaddaro nanti cabangnya banyak. Ya, kalau dari segi kata kerja, dia bisa berbentuk kata kerja yang akan datang. Bisa berbentuk kata kerja perintah. Asalnya dari qaddaro. Bisa berbentuk isim lagi. Isim apa? Pelaku, ya, subjek. Bisa berbentuk apa lagi? Bisa berbentuk pelengkap atau objek. Makanya ini disebut dasar untuk membuat berbagai kata. Dasarnya ini. Akarnya qaddaro. Ya, tidak ada tasdid. Yang ini ada polanya. Ini gampang. Ya. Kalau yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, Pak Marwan kan kayak anak TK, kata Pak Marwan. A, I, A-U ya. Itu yang 6 bentuk itu. Itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kamus. Kalau ini ada polanya. Fa'ala. Polanya fa'ala yaf'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau ada kata-kata fa'ala, polanya fa'ala, ini bukan tasdidnya, harusnya fathah ya di sini ya. Fa'ala, maka kata kerja yang akan datangnya yufa'ilu. Qaddaro yuqaddiru. Fa'ala yufa'ilu. Isim kata dasarnya taf'ilan, taqdiran. Samaan? Taf'ilan, taqdiran. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Tuh, iramanya sama. Jadi ini pola ya, kita harus
berlatih terus dengan pola ini. Kalau sudah hafal pola ini, sudah biasa menggunakan pola ini, begitu melihat taf'ilan, udah kebayang nih. Taf'ilan ini asalnya dari fa'ala. Taqdiran asalnya dari qaddara. Kalau tafsiran kira-kira asalnya dari apa tuh? Apa? Ulang, Ustazah. Tafsiran. Pasara. Sarofa. Tasyara. Tarofa. Tasyara. Pelan-pelan. Dengerin dulu. Dengar dulu. Tunggu, jangan ngomong dulu ibu-ibu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Kalau awal dari sini udah hafal gampang, qaddara yuqaddiru taqdiran. Kalau ketemu kita di dalam Al-Qur'an tafsiran Fassara. Ini yang perlu kita tekuni ya. Perlu kita tekuni. Kita bolak-balik. Jangan cuma hafal dari fa'alanya aja. Fa'ala yafa'ilu taf'ilan. Hafal semuanya. Semua kata hafal. Tapi begitu praktek di dalam Al-Quran ketemu tafsiran. Ini apalagi nih artinya nih. Kemana nih urusannya apa nih tafsiran? Tafsiran berarti asalnya dari fa'ala. Fasiru. Kalau misalnya kita baca di dalam Al-Quran, takziban, kira-kira kata dasarnya apa ya? Yukadzibu. Takziban. Gak boleh. Kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Takziban. Jadi dimanapun kita ketemu, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu. Kata dasarnya apa? Karena dia kata kerja sekarang yukadzibu. Berarti kadzaba. Jadi isim kata dasarnya isim kata dasarnya takziban. Mau dipercaya apapun kalau kita sudah menguasai pola ini, ya kita bisa mengembalikannya sehingga kita juga nggak keluar artinya dari barisan yang ini. Yang isim, yang kata dasar bertasdid ini, isim kata dasarnya taf'ilan, taqdiran, tafsiran, takziban. Dan ini banyak di dalam Al-Quran bentuk yang seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, pola ya, kata dasar pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi kadzaba artinya apa? Dusta. Telah berdusta. Telah mendustakan. Bedanya yang udah tambah tasdid beda dengan yang belum ditambah tasdid. Seperti transitif dan intransitif. Kadziba, dianya berdusta. Orang yang ngomong itu yang berdusta. Kadzaba, dia mendustakan, dia tidak mempercayai. Beda makna. Dia berbicara dusta, kadziba. Dia tidak mempercayai omongan orang lain, kadzaba. Bisa dirasakan bedanya? Bisa. Beda ya, hurufnya sama, kaf, zal, ba. Begitu ada tasdidnya
takzibu artinya sedang atau akan mendustakan. isim kata dasarnya Takziban. takziban artinya Pendustaan. Pendustaan. jadi bukan dusta ya, pendustaan artinya pendustaan itu ya bahasa Indonesia seperti artinya mengingkari, tidak mempercayai. Pengingkaran, nah pengingkaran, pendustaan nggak ada dipakai pendustaan bahasa Indonesia, pengingkaran. Ya kita dari takzib bisa kita artikan pengingkaran. Ya jadi begitu cara mengartikan, nanti berbeda yang ada tasdid dengan yang tidak ada tasdid. Ini kenapa sih pakai ada tasdid segala? Karena memang artinya berbeda, tujuannya berbeda, kandungan ayatnya berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ini sedang ada gangguan mata, jadi nggak bisa lama-lama buka komputer, buka laptop. Sehingga saya cuma bisa tadi bikin tiga lembar aja. Sekarang sama-sama ya kita Latihan aja Ustaz. Fassara yufassiru tafsiran. Ya sebentar ya Ibu ya. Kita resen aja ya. Yang akan menjelaskan ini fassara menjadi apa selanjutnya dan semua ditulis. Polanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi kalau resen ya ibu-ibu ya, jangan langsung bicara. Resen dulu supaya santri-santri yang lain bisa menulis. Tolong ditulis fassara karena saya nggak bisa tadi lama-lama di laptop nggak bisa menuliskannya. Fassara ini ada Bu Sufrenita duluan, silakan Bu Sufrenita. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fassara yufassiru tafsiran. Ya, Bu Sufrenita aja ya. Ditulis ya yang lain fassara Yufassiru tafsiran. Baik, terima kasih Ibu Sufrenita. Ibu Nusrawati bisa diterjemahkan Bu? Fassara telah. Ya, saya ya. Susrawasi. Ustazah, untuk menerjemahkannya saya kayaknya masih belum bisa Ustazah. Sebentar Ibu Susrawasi ya, Ibu menerjemahkan supaya yang lain juga kebagian. Setelah itu ada Bu Susilawati untuk huruf yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Wabarakatuh. Diartikan Bu. Fassara artinya apa Bu? Yang lain menulis ya. Fassara menafsirkan. Iya, boleh. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Oh iya, bisa ya. Fassara telah menafsirkan, telah menafsirkan. Yang lain tolong ya di mute dulu ya Bu Yufasiru saya bisa ditulis ya. sedang akan menafsirkan. Isim kata dasarnya Tufasiro. Tufasiron. Yang lain diam dulu biar Ibu aja Bu Susrawasi jadi nggak bingung ya. Ibu Susrawasi sekarang yang bicara jadi Tufsiron. Fassara yufasiru. Yang lain tolong diam. Tafsiran ditulis. Fassara kayak gini, fa'ala tulis fassara, yufassiru. Tafsiran. Telah menafsir, sedang akan menafsir, tafsiran, menafsirkan, telah menafsirkan.
Bukan. Bisa diterjemah tafsir saja, kalau sudah menjadi bahasa Indonesia bisa juga diterjemah penafsiran. Oh, pakai pe ya, penafsiran. Nah, tafsir aja dalam bahasa Indonesia sudah bisa dipahami. Boleh diterjemahkan tafsir saja atau penafsiran. Penafsiran, ya. Ya. Ya, Ustazah, terima kasih. Kita tunggu, dicatat dulu karena saya nggak bisa bikin slide-nya tadi. Sudah selesai dicatat, kita lanjut dengan kata yang kedua. Ini ada Bu Susilawati ya. Bu Susilawati udah belum? Belum. Belum Ustazah, dan ada di kolom chat juga. Yang lain diam dulu ya, nanti gantian ya. Ya, dan Yang sekarang di kolom chat ada Ibu Emiati. Ya, baik. Ustazah. Silakan Bu Susilawati, Saddaqah. Ya, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Saddaqa ditulis. Saddaqa ada tasdidnya. Saddaqa di atas huruf dal ada tasdid. Yusaddiqu ada tasdid di atas huruf dal. Yusaddiqu tasdiqan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Ditulis. Untuk terjemahnya kita minta Ibu Isfa Handeltis. Tidak terdengar. Saddaqa telah membenarkan ya, Bos. Ya, betul. Telah membenarkan ya. Bukan Ya. telah benar. Bukan telah Membenarkan. Membenarkan. Telah membenarkan. Ya. Yusaddiqu sedang atau akan membenarkan. Tasdiqon pembenaran. Pembenaran, bukan kebenaran ya. Pembenaran. Jadi dia benar atau tidak benar dibenarkan. Kalau mau benar, ya benar. Ada juga nggak benar dibenarkan. Itu namanya pembenaran. Pembenaran. Ya. Ya. Jadi bisa membedakan antara shadaqah, benar, ya kan? Shadaqah, membenarkan. Tasdiqan, pembenaran. Pembenaran. Dicatat. Dicatat, kita tunggu yang mencatat. Shadaqah telah membenarkan. Yusaddiqu akan atau sedang membenarkan. Tasdiqan pembenaran. Ibu sakit mata jadi dia nggak bisa nulis banyak deh. Shadaqah telah membenarkan. Yusaddiqu akan atau sedang membenarkan. Tasdiqan kayak begini tulisannya, ada tadul di depannya. Tasdiqan ada ya sebelum kaf. Tasdiqan pembenaran. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Tadi Ibu sekarang ada yang masih raise hand. Pak Patrial ini kelihatannya. Bapak-bapaknya kemana ini? Belum muncul.
Siap Pak Patrial, kita lihat huruf yang sesudah yang tadi udah selesai ditulis semua? Tidak. Sudah ya? Lanjut dengan kata-kata berikutnya. Fassala, Pak Patrial. Fassala yufassil tafsila. Siapa itu? Yang lain diem dong. Kita ingin tertib ya, Bu Febri. Iya, santri-santri yang lain. Bu Febri, tolong deh Bu Febri deh. Bapak Kita Ibu ada santri aturan ya, yang ada lain. aturan kelas. Tidak dipanggil oleh Ustazah, tolong diam ya. Terima kasih. Ya Ustazah. Kita harus tertib, kita harus punya adab, ya kita harus punya tata krama, kan kita ada gilirannya. Kalau mau menjawab silakan raise hand dulu. Ini kan gilirannya Pak Patrial. Ya, silakan Pak Patrial. Kata-katanya yang ini Pak Patrial. Fassala. Di unmute dulu. Fassala yufassilu tafsilan. Masya Allah. Fassala yufassilu tafsilan. Fassala yufassilu tafsilan. Itu 3 gandengan, nggak boleh dipisah-pisah ya. Fassala yufassilu tafsilan. Ditulis. Fassala, tulisannya seperti ini. Kayak fa'ala, ada tasdidnya di tengah-tengah. Yufassilu, ada tasdidnya pas huruf shad. Tafsilan. Tafsilan. Selanjutnya untuk menerjemahkannya silakan ada ibu apa ya yang resen? Bu Khasiah. Ada Ibu Khasiah. Ya, silakan Ibu Khasiah diterjemah. Di unmute dulu Bu, iya. Fasola belum tahu saya artinya, Bu. Belum tahu artinya. Fasola artinya menguraikan, memperinci. Uraikan. Bisa juga memisahkan. Menguraikan aja dulu. Memutuskan boleh nggak? Uraikan. Jadi fasl ini menjadi terurai, menjadi lebih jelas gitu. Ya. Bisa juga menjelaskan. Nanti artinya banyak. Jadi fasola telah menguraikan, yufassilu sedang atau akan menguraikan, tafsiran uraian. Tafsilan telah diuraikan. Bagaimana ya? Tidak ada kata-kata telah di situ. Tafsilan, Penjelasan. penjelasan atau uraian kan ya. Boleh. Jadi kalau bisa diartikan fasola ini artinya banyak sekali. Menjelaskan, menguraikan, menerangkan, memisahkan. Tafsir artinya itu terperinci, menjelaskan dengan detail. Terperinci ya. Ya, fasola Fasola telah menguraikan, sedang atau akan menguraikan, tafsilan uraian. uraian atau penguraian ya, setelah diurai gitu ya. Boleh tafsilan tapi maknanya itu udah terurai ya, sudah jelas. Jelasnya itu ke bagian-bagian kecilnya pengertian tafsil itu ya. Selanjutnya sabata. Yang bapak-bapak yang mana nih, saya panggil bapak-bapak. Mana Pak Mangku, ada Pak Erman, Pak Rahman. Ya, yang lain dulu coba. Yang belum. Yang lain. Kita panggil bapak-bapak nih. Sabata. Silakan Bapak-bapak. Pak Darli itu Pak Darli. Pak Darli ada, Pak Marwan. Pak Marwan. Ke bapak-bapaknya nggak aktif nih. Boleh Bu, coba Bu. Pak Herman, iya Pak Herman, ayo Pak Herman, kita nggak apa-apa Pak Herman, kita lagi belajar sama-sama nih Pak Herman. Sabata sama dengan fa'ala. Fa'ala sabata.
Silakan Pak Herman. Sabata yusabbitu tasbitan. Masya Allah, kok nggak mau resen? Sabata yusabbitu tasbitan. Sabata. Ibu-ibu, Bapak Ibu, ininya apa? Kalau yang tidak berbicara, ini di mute ya, supaya jangan campur-campur suara. Sekali lagi Pak Herman, Sabata Yusabbitu tasbitan. Masya Allah, Sabata yusabbitu tasbitan. Ya. Apa artinya sabata ini? Sabata ini artinya mengokohkan, sabit, kokoh, tegak, gitu. Wasabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami. Ya, nanti kita belajar kata perintahnya. Wasabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami. Sabbata yusabbitu tasbitan. Siapa ini yang mau mengartikan? Mana nih bapak-bapak lagi? Kalau enggak balik lagi nih ke ibu-ibu. Ada Umu Afif, iya nih masih ibu-ibu terus nih, mana bapak-bapaknya nih? Silakan Umu Afif. Sabbata yusabbitu tasbitan. Sabbata telah meneguhkan, telah mengokohkan. Yusabbitu sedang dan akan mengokohkan atau meneguhkan. Tasbitan keteguhan. Peneguhan ya. Peneguhan ya kan, jadi teguh ya. Nanti kita ketemu di Al-Quran kata-kata sabbit, biasa kita juga baca doa wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin kan. Sabbata yusabbitu tasbitan. Selanjutnya tabbaqa fa'ala yufa'ilu. Oh belum dicatat, catat dulu. Dicatat dulu. Sabbata yusabbitu tasbitan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, jadi kalau ketemu lagi nanti kata-kata ada ta di awalnya seperti taf'ilan, hilangkan pikiran bahwa ini adalah kata kerja, bahwa ini adalah fi'il. Salah, ini bukan fi'il, ini adalah isim. Kalau ada tanwinnya, pasti Bapak Ibu semua udah kenal pasti itu isim. Kalau nggak ada tanwin, nggak ada barisnya, nah kan jadi ragu-ragu tuh. Ini isim apa fi'il, kata benda atau kata kerja. Nah di sini taf'ilan berasal dari fa'ala. Tasbitan berasal dari sabbata. Silakan yang mau yang raise hand untuk tabbaqa. Ada Pak Edi, ayo Pak Edi. Silakan Pak Edi. Tabbaqa Pak Edi. Tabbaqa tabbiqun. Sekali lagi. Tabbaqa yutabbiqu tabbiqun. Tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Tak di awalnya tak dulu. Tatbiqan. Ya. Tatbiqan. Pakai to. Awalnya tak dulu. Taf'ilan berarti tatbiqan. Tatbiqan. Ya, awalnya tak dulu. Tatbiqan. Tatbiqan. Lagi Pak, tabbaqa lagi. Tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Tatbiqan ya dari tabbaqa. Tabbaqa ini artinya menerapkan atau mempraktekkan atau mengimplementasikan. Katakanlah menerapkan ya. Ini ada Ibu Suherti ya.
Bapak-bapak diharap muncul ya. Bu Suherti, silakan diterjemahkan tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa saja belum tahu saya. Tabbaqa artinya mempraktekkan boleh Bu, mempraktekkan boleh, mengimplementasikan boleh. Yang gampang sama Ibu apa? Menerapkan boleh. Menerapkan aja ya Ustazah ya. Boleh, pokoknya pengertiannya sekedar menerapkan, mempraktekkan, mengimplementasikan, itu artinya sama semuanya. Menerapkan boleh. Telah menerapkan yang tabbaqa, yutabbiqu sedang atau akan menerapkan ya. Kalau tabbaqa itu. Selanjutnya, Bu, di unmute Bu, suara Ibu nggak kedengeran. Suara Ibu ketutup. Ya, saja. Tatbiqan artinya apa? Tatbiqan penerapan. Penerapan dicatat ya semua ya. Tabbaqa telah menerapkan, yutabbiqu akan menerapkan, atau sedang menerapkan, tatbiqan penerapan. Satu lagi, farraqa, ini ada Pak Furqan. Waduh, pas farraqa, pas Pak Furqan. Sama ini hurufnya. Pak Furqan, silakan Pak Furqan. Halo Pak Furqan. Ini Pak Furqan sudah resen ini. Pak Furqan ada? Di suaranya coba di unmute Pak. Suaranya dibuka dulu speakernya. Suaranya Pak Furqan. Dimut Pak Asbi kali Pak Asbi. Saya coba Bu. Siapa nih? Pak Marwan? Rahman Bu. Pak Rahman? Ya, saya coba. Iya mana Pak Rahman? Nggak kelihatan ini mana wajahnya. Iya silakan Pak Rahman. Farraqa. Farraqa yufarriku tafrikan. Ini dengan Pak Rahman apa Pak Furqan nih? Rahman Bu. Pak Rahman ya. Farraqa yufarriku tafrikan. Tafriqan. Allah yiftah alaih. Farraqa ditulis. Farraqa yufarriku tafriqan. Tafriqan. Silakan diterjemah nih masih bapak-bapak dulu ya, Pak Marwan. Farraqa itu artinya Pak Marwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya telah memisahkan apa telah memisahkan. Ya. Yufarriqu sedang akan memisahkan. Akan atau sedang memisahkan. Tafriqan perpisahan. Apa? Perpisahan. Perpisahan. Bukan pemisahan. Pemisahan. Iya. Beda bukan perpisahan di situ. Pemisahan ya. Pemisahan. Farraqa memisahkan. Yufarriqu sedang. Akan tafriqan pemisahan. Pemisahan. Ya. Sekarang supaya lidahnya lancar, kita baca bersama-sama tapi tetap di mute. Ya. Tetap di mute, kita baca sama-sama mulai dari fassara. Dengar dulu, tapi tidak speakernya jangan dibuka. Tapi semua harus baca, semua harus aktif membaca. Yang keras-keras di rumah nggak apa-apa. Yang lain nggak kedengeran, nggak berisik ya. Jadi semua harus ikut baca nih. Bahasa Arabnya aja. Fassara, sama-sama. Fassara
yufassiru, ditutup aja nggak apa-apa. Ikut saya. Fassara yufassiru tafsiran. Kemudian saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Fassala yufassilu tafsilan. Sabbata yusabbitu tasbitan. Tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Farraqa yufarriqu tafriqan. Sekarang silakan raise hand satu-satu, baca satu yang lancar, yang cepat. Iya, silakan dimulai dulu Bu Sufrenita, langsung ya. Fassara, Bu. Fassara yufassiru tafsiran. Lanjut Ibu Isfa, yang kedua. Unmute Bu, unmute. Habis ini Ibu Yusmimar, siap-siap. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Masya Allah, lanjut Ibu Yusniar. Setelah Ibu Yusniar, Pak Marwan. Ibu Yusniar, fassala. Fassala yufassilu tafsilan. Masya Allah, lanjut Pak Marwan. Habis Pak Marwan ada Ibu Khasiah. Rabbata yusabbitu tasbitan. Masya Allah, lanjut Bu Khasiah. Habis itu Bu Wirda. Tabbiqu tatbiqan. Masya Allah, lanjut Bu Wirda. Farraqa yufarriqu tafriqan. Sekali lagi ya, sama-sama kita baca semua ya, supaya menempel. Tiga kata ini bentuknya seperti itu. Baca sama-sama lagi dari fassara. Fassara yufassiru tafsiran. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Fassala yufassiru tafsiran. Allah yasta'alaikum. Jadi kalau nanti ketemu bentuk-bentuk seperti ini di dalam Al-Quran, kita sudah tahu asal-usulnya. Kita sudah tahu dari mana kata-kata ini berasal. Sekarang coba ditebak. Tashilan, apa asalnya? Kata dasarnya. Tashala. Sahala. Apa? Sahala. Hidan. Nggak dengar setengah. Hidan. Hamidan. Jangan mulai dengan huruf yang kedua. Tamhidan. Mulai dari huruf yang kedua. Mahada. Tartiban. Yurat. Tadi takziban. Takziban, ya kan? Tartilan.
Huruf kedua ya, kita mulai dari huruf kedua ya. Ya. Tala yuratilu tartilan. Jadi kalau Bapak Ibu kata tartil ya, Al-Quran dibaca secara tartil. Tapi asalnya dari apa? Yuratilu tartilan. Lagi tanzilan. Tanzilan dari tanzilan. Sekarang dengar lagi. Tajhilan. Pertamanya tajhilan. Pembodohan. Telah membodohkan. Jahilu sedang membodohkan. Tajhilan adalah pembodohan. Nah, nanti bisa kan mengartikan seperti itu? Jadi insya Allah. Nanti ketemu di Al-Quran banyak yang bentuk-bentuk seperti itu, berarti sudah bisa mengembalikan kepada kata dasarnya dan juga bisa memahami maknanya. Ya, ini pelajaran kita sudah belajar berapa bentuk nih? Sudah belajar kata dasar yang 3 huruf ya. Nah, 3 huruf yang adanya di kamus yang tidak berubah-ubah. Yang kedua kata 3 huruf juga. Ya, yang pertama 3 huruf yang barisnya sudah ditentukan oleh kamus. Yang kedua yang ditambah dengan alif di awalnya jadi transitif. Af'ala yuf'ala. Ini garis latihan nih. Af'ala yuf'ilu aslama asal usul kata Islam dari situ. Nah, yang ketiga kita belajar kemarin yang ada berganti dari alif menjadi waw. Qala udah 3 macam. Ini yang keempat ya. Ini yang keempat berarti kita sudah menguasai 4 model. 4 model kata, jangan campur-campur aduk. Yang pertama fa'ala yaf'alu itu kata bayak tubuh kitabatan dari kamus. Yang kedua yang ditambah alif af'ala yuf'ilu aslama yuslimu islaman. Isim kata dasarnya islaman. Yang ketiga kita sudah belajar yang berubah hurufnya dari alif menjadi waw. Qala yaqulu qaulan. Kita belajar yang bertasdid. Kata dasar yang bertasdid contohnya fassara yufassiru tafsir. Kita nggak bisa misahin itu 4 macam itu. Ya. Nanti ketemu islah, ya, ketemu ihsan, udah tahu asal usulnya dari mana? Tahu. Ihsan asal usulnya dari mana? Ahsana, ya kan? Dari af'ala. Ya kan? Ahsana. Kalau Islam ahsana. Punya ahsana. Ahsin apa asal usulnya? Ahsana.
Yuhasinu tahsinan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan tiap hari belajar tahsin, tapi tahsinnya nggak tahu dari mana asal usulnya itu tahsin. Jadi Asana. bukan hasana. Membaguskan. Hasana. Asana. Yuhasinu tahsin. Ya, jadi empat macam yang sudah kita pelajari harus bisa membedakan satu dengan yang lain sehingga kita bisa memahami maknanya secara benar. Saya rasa itu tambahan pelajaran kita hari ini. Rasanya nggak ada yang perlu ditanyakan untuk pelajaran hari ini. Kita cuma tidak melihat contoh di dalam Al-Quran. Saya mau tanya Ustazah. Oh, mau bertanya silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya Ustazah. Ini Ibu apa? Yang Ibu apa? Yusnimar. Iya, silakan Bu Yusnimar. Isim kata dasar ini dikategorikan apakah dia masdar atau isim maf'ul? Saya masih bingung itu, Ustazah. Iya, bagus. Bertanya ya selagi di kelas. Nanti kalau di grup bingung juga menjawabnya. Dijawab juga pasti nggak tuntas ya. Masih bingung antara isim masdar dengan isim maf'ul ya Bu ya? Apakah isim kata dasar itu ibarat apanya dikategorikan apa gitu? Isim kata dasar itu asal usulnya dari kata dasar ya. Seperti kataba jadi kitabatan. Ya, tadi kadzaba jadi takziban. Ya, bentuk yang ketiga itu namanya isim kata dasar. Dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan aktif dan pasif. Bu Yusnimar, tidak terikat dengan apakah itu aktif atau apakah pasif, apakah itu masa lampau, apa masa sekarang, tidak ada ikatan sama sekali. Oh, isim kata dasar ini. Jadi nggak ada kaitannya dengan isim kata dasar, tidak ada mengandung makna di atau me. Dia lepas dari makna itu. Misalkan tulisan, ya, pembohongan tadi itu kan tidak ada ikatannya dengan waktu, tidak ada ikatannya dengan aktif pasif. Kalau isim maf'ul itu ada makna pasif, dikenakan pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya maktub. Maktub dari kata bah, ditulis, dipukul. Yang bermakna di itu namanya maf'ul. Yang tadi kita pelajari isim kata dasar, ya, namanya itu isim masdar. Oh, isim masdar. Isim masdar itu Bu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan aktif dan pasif. Dia selalu diawalin pe atau diakhiri dengan an gitu. Lihat tadi, misalnya kalau kataba kan jadi kitabatan jadi tulisan. Ya. Kalau yakul aklan jadi makanan, minuman. Ya kan? Kalau tadi jadi pembodohan. Jadi boleh dihilangkan pe-nya gitu. Ini bahasa Indonesia nggak punya ukuran yang pasti tergantung pemahaman. Tapi secara umum boleh dikatakan untuk yang pakai tasdid tadi ada kata-kata pe di awalnya dan akhiran an. Pembodohan, penafsiran, pembenaran, pendustaan, gitu Bu. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan. Sedangkan yang tidak pakai tasdid bisa langsung pakai an saja tanpa ada pe, tanpa ada awalan. Oh, yang tidak pakai tasdid tidak ada awalan pe-nya. Ya, makanya bedanya antara yang pakai tasdid dengan yang nggak pakai tasdid, ya kan? Misalnya makanan, minuman, tulisan, kayak gitu, itu kan nggak ada pe. Nah, yang udah pakai tasdid tadi kan ada pembohongan, pembenaran, perincian.
Paham Ustazah? Ya, kira-kira seperti itu. Yang maf'ul bih, yang objek, yang pelengkap, di situ ada makna di. Misalnya makul, masyrub, ya, makul yang dimakan. Oh. Makulum bih di awal awalnya Di itu namanya makul. Diartikan dalam bahasa Indonesia pakai kata pasif yang di. Masyrub yang diminum. Ma'lum yang diketahui. Yang mengetahui. Ilmun, ilmu, ilmu. Ma'lum menjadi kata pasif yang di. Yang tadi asalnya dari kata dasar, isim kata dasar, tidak ada yang di, tidak ada yang me. Jelas ya, Bu? Jelas Ustazah. Mungkin juga perlu latihan, Bu, ya. Akhirnya itu feeling juga yang akan membimbing kita. Secara ilmu ada, ini luar biasa Al-Quran ini. Dengan akal kita sudah bisa mencerna. Tapi ada lagi fungsi hati di sini. Fungsi jiwa untuk memahami Al-Quran itu. Karena itu dia harus berbarengan. Akal dan nafs dan jiwa kita. Jadi memang harus Ustazah diulang lagi menjelaskannya, Ustazah. Catatannya masih kurang. Yang mana, Ibu? Yang memakai tasdid dan yang tidak memakai tasdid. Nah, yang memakai tasdid dengan yang tidak memakai tasdid. Kalau yang memakai tasdid itu, Bu, ada unsur tadi kan Awal pe. Dako ya. Ada pe. Awalan pe dan akhiran an. Jahala ya kan. Awal pe dan akhiran an. Jahala yujahilu tajhilan. Pembodohan. Ya. Kalau yang tidak pakai tasdid, yajhalu, dia telah bodoh, dia akan bodoh. Kemudian jahlun bodoh. Bodoh aja. Oh, bodoh aja ya. Jahal bodoh. Jadi cukup kata dasarnya saja ya Ustazah. Cukup kata dasarnya aja. Tapi kalau udah pakai tasdid, udah ada pemahaman lain. Yaitu pakai pe dan akhiran an. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, seperti itu. Cukup ya. Waktu kita udah selesai karena setelah ini kita akan ada kelas samba. Jadi ini hari pertama kita akan buka kelas samba. Saya mohon maaf karena nggak bisa menuliskan itu semua karena matanya tidak mengizinkan untuk lama-lama di laptop. Tadi saya mau uraikan itu semua dengan maknanya, tapi mungkin dengan begini Bapak Ibu santri semua lebih aktif ya. Jadi mencatat sendiri. Masih ada Ibu. Halo? Nah, boleh satu pertanyaan saja? Iya, silakan. Saya mau merinci sadaqallahul azim. Itu kan kata dasarnya sedekah ya? Ya. Lah. Kemudian artinya bukan sedekah, bukan, Bu. Itu sedekah. Kan Ibu baca tadi sadaqallah. Nggak ada tasdidnya, Bu. Sadaqallah. Tidak ada tasdidnya ya, sodakonya. Oh ya. Selalu kali ngomongnya. Artinya saja. Ya, tolong yang lain di mute dulu. Coba Umu Afif, ulang Umu Afif. Yang lain di mute dulu ya, biar jelas pertanyaan Umu Afif nih. Sadaqallahul azim, apakah itu kata majemuk? Sadaqah. Ibu tahunya kata majemuk, ciri-ciri kata majemuk ini praktek, ini penting. Ciri-ciri kata majemuk yang pertama kan ada Allah, yang kata pertama ada U-nya, yang kedua ada kasrah, betul nggak? Ibu, yang lain tolong ya di mute dulu ya. Kita ngomong dengan Umu Afif. Perhatikan, Umu Afif bertanya tentang sadaqallahul azim. Azimi. Ya, apakah ini kata majemuk? Nah, untuk mengetahui ini kata majemuk, kita harus kenal kata majemuk itu ciri-cirinya apa. Kita melihat kepada isim yang kedua kan? Iya. Nah, sekarang isim yang kedua dia harus ada alif
Betul, ada alif lam. Betul. Terus yang kedua apa lagi syaratnya? Kata kedua baris kasrah. Harus berharakat kasrah. Sadaqallahu. Ini Surah apa dhammah? Doma Sadaqallahul Azim. Berharakat dengan kata majemuk. Bukan. Nah, artinya saja. Artinya Ya. maha benar Allah. Artinya telah benar Allah. Sadaqah itu kata kerja masa lampau. Telah benar. Telah benar Allah. Allah. Telah benar Allah. Jadi Allah itu sebagai pelaku. Bukan kata majemuk. Ya. Telah benar itu kata kerja. Sadaqah itu kata kerja. Azimi. Allahu al-azimu. Apa, Bu? Allah itu yang maha besar. Allah yang maha Allahu agung. al-azimu susunannya apa tuh? Allah yang Agung. Allahu al-azimu. Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Ada yang di tengahnya. Berarti itu susunannya namanya Ika. Ya, Ika. Dua-duanya ada alif lam. Betul? Dua-duanya harakatnya dhammah, betul? Ya. Menerjemahkannya bagaimana? Sisip dan yang di tengah-tengahnya menjadi Allah yang maha agung. Jadi kalau sadaqallahul azimu artinya Maha benar. sadaqah kata kerja maha benar. Allah. Allah yang maha agung. Ya. Dirubah kita. Ya, jadi bisa membedakan antara kata majemuk dan yang bukan kata majemuk. Syarat kata majemuk, harakat akhirnya harus kasroh. Kalau bukan kasroh tinggalkan, berarti itu bukan kata majemuk. Keren saja. Paham saja. Jelas ya, Muafif? Jelas. Baik ya, sampai di sini dulu hari ini. Nanti kita sambung lagi besok hari Selasa untuk pelajaran pemula dan praktek. Ya. Terima kasih. Ibu ke sekolah. Silakan ditutup. Sukses nanti. Ibu masih memimpin acara nih. Alhamdulillah yang kami hormati, demikian pelajaran yang pada dapat dengan samba. Sebelumnya kita tutup dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dengan acara yang berikutnya. Salah kandung Recording stopped.